Sayegan merupakan kecamatan yang memiliki banyak sejarah dan adat istiadat dari para leluhur. Setiap desa mempunyai nilai sejarah yang melekat pada masyarakat. Masyarakat di Sayegan sebagian besar mempercayai bahwa sejarah yang ada di desa benar adanya. Salah satunya di Padukuhan Meranggen, terdapat peninggalan Sunan Kalijaga yaitu Tuk Sibeduk. Tuk merupakan sebutan sumber air yang oleh masyarakat Sayegan diyakini tidak pernah mengalami kekeringan meskipun kemarau panjang. Masyarakat Sayegan percaya bahwa Tuk itu yang telah memberikan berkah kehidupan bagi seluruh warga Sayegan. Karena dari Tuk Sibeduk mereka dapat mengairi sawah dan ladang tempat mereka bercocok tanam. Konon, sebutan Tuk Sibeduk berawal dari kisah perjalanan Sunan Kalijaga yang diberi amanah untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu Sunan Kalijaga berhenti untuk menjalankan sholat. Ketika Sunan Kalijaga ingin mengambil wudhu, Sunan tidak menemukan air sedikit pun. Kemudian Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya dan tak lama kemudian sumber mata air langsung keluar dari tanah yang semula tandus. Gunung Ampon merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Tuk Sibeduk. Sejarah ini berawalan dari cerita Kanjeng Sunan Kalijaga yang membuang daun pisang yang berbentuk pincuk. Setelah itu, atas izin Allah terbentuknya gunung yang bernama Ampon. Yang pertama kali tahu mata air itu karena Kanjeng Sunan datang ke Dusun Meranggen yang menemui itu Kiai Empu Meranggi yang sebenarnya itu 1513. Terus untuk meralat situasinya tempat Tuk Sibeduk itu dari hati nurani masing-masing. Tradisi upacara adat Tuk Sibeduk dilaksanakan setiap bulan Jumadil Akhir, hari Jumat Pahing pada penanggalan tahun Jawa. Tradisi ini tidak lepas dari ubo rampe atau syarat yang harus ada, yakni gunungan. Gunungan yang ada tak jauh beda dengan gunungan di tempat lain, di mana berbagai hasil bumi dibuat sebuah gunung untuk kemudian didoakan dan dibagikan kembali kepada masyarakat yang hadir. Prosesi Tuk Sibeduk dimulai dengan doa bersama, kemudian membawa gunungan tersebut ke lokasi Tuk Sibeduk. Tak lupa, sesepuh adat akan mengambil air dari mata air Tuk Sibeduk menggunakan periuk, kemudian dibawa ke balai desa Margodadi yang letaknya dekat dengan Tuk Sibeduk. Tak lupa digelar pembacaan sholawat untuk mengenal kembali ajaran Nabi Muhammad SAW. Tradisi Tuk Sibeduk ini berkembang menjadi objek wisata religi. Ya, dalam pengambilan air itu malam Jumat Kliwon itu upacara adat diadakan Jumat Pahing. Selama 1 minggu itu ada kegiatan kesenian, ada pengajian, ada tari-tari ada untuk mengisi kekosongan sewaktu selama sebelum upacara adat dilaksanakan. Ya, tujuan makna untuk bikin tumpeng hasil bumi itu menyatakan pertama untuk mengiringi upacara adat itu dan diiringi dengan bergodo-bergodo dan pulwetu, ada ikan dan ada jedil. Itu ada makna dari pulwetu, yaitu kita bersyukur pada Yang Kuasa bahwa penghasilan sawah itu baik. Banyak wisatawan dari luar kota yang berkunjung untuk mengambil air di Tuk Sibeduk, karena menurut kepercayaan masing-masing, air tersebut mempunyai banyak manfaat yang dapat dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit.
Sebelum air itu diambil oleh juru kunci, air tersebut dibacakan doa dan diambil menggunakan botol, kemudian diminum oleh orang yang mempercayai akan manfaat air itu. Tidak hanya itu, air tersebut juga bisa digunakan untuk terapi yang konon katanya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Di balik itu ada juga masyarakat sekitar yang tidak mempercayai akan hal itu. Ya kalau mau upacara adat itu dari desa itu tokoh-tokoh masyarakat terutama, yang kedua itu penunggu mata air, ya, juru kunci itu diikut sertakan untuk pertemuan di balai desa. Ya kalau yang mengikuti upacara adat itu pertama itu dari paguyuban Tusuk Beduk dengan Brigodo Tusuk Beduk, Brigodo Sunan Kalijogo itu punya dusun Meranggen dan diiringi dengan tetangga, Brigodo tetangga. Nah, kadang sebanyak 7 kelompok, ada 5 kelompok kan, gitu, untuk meramaikan upacara adat. Kalau yang memimpin upacara adat itu pertama itu Pak Lurah, itu yang sebagai sesepuh upacara adat itu Bapak Karyanto sebagai sesepuh upacara adat. Menurut juru kunci, ada beberapa ikan yang sering muncul, dan cuma seseorang yang dapat melihat ikan tersebut dalam kolam yang ada di samping kolam buat pemandian. Mentos ikan yang ada di mata air di kolam Tusuk Beduk itu karena dulu mau peletakan batu pertama itu didatangi dengan Bapak Bupati mau peletakan batu pertama, tidak disengaja, semua tidak tahu kolam itu penuh dengan ikan lele. Sewaktu disambut dengan Pak Bupati, setelah Pak Bupati turun dari mimbar, ikan itu hilang semua. Dan di situ ada yang tahu bahwa di situ ada ikan lele, tapi tidak bertulang, tidak berdaging, hanya tulang. Tapi tidak semua orang tahu. Tidak jauh dari Tuksi Beduk terdapat petilasan atau makam Sunan Kalijaga. Makom adalah tempat untuk memakamkan rambut dan potongan kuku Sunan Kalijaga. Karena pada saat itu Sunan Kalijaga beristirahat sambil menyisir rambut dan memotong kuku di tempat tersebut. Kemudian kuku dan rambutnya dimakamkan di tempat petilasan yang ada di Dusun Grogol. Makam itu digunakan untuk upacara pemidangan. Upacara midang dilaksanakan ketika seseorang yang memiliki nazar atau keinginan telah tercapai. Pemidangan tersebut dilakukan di petilasan, kemudian orang yang akan dimidang dibacakan doa oleh juru kunci petilasan. Nazar tersebut dilaksanakan pada Jumat Pahing pada kalender Jawa. Pangapura kusire jaluk ke Pangapura banjur iso mlaku. Nek ngono ki papan iki gawat. Tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga meng kuku karo rambut. Ngono kuwi banjur sak teruse kok terus dadi upakara njur nganti dadi kapercayan. Ya Kanjeng Sunan Kalijaga jaman biyen ya duwe ngendika, sesuk nek ana apa-apa do kesusahan, do keruwetan, aja do lali ndonga nang nggone lehku lungguh iki ya dolane pendepan kuku rambutmu. Dan nyuwun karo Gusti Allah. Nah, bareng ngono bar ana jaran mandeg mau terus dijalukke pangapura karo wong pinter, karo wong fasis, jaran iso mlaku. Anjur saya suwe njur dadi kena kapercayane sok nggo njalukke tombo nek ana wong panas, njalukke berkah ngono nek biyen, nggawa kembang menyan, suwe sesuk mari, njur sesuk nek wis mari aku arep caos dahar neng kono kae jenenge midang. Upacara pemidangan tersebut adalah pembacaan doa. Doa yang dimaksud murni Islam dan tidak ada campuran agama lain. Itu bermanfaat
bagi masyarakat sekitar, khususnya melah itu dari luar Jawa, itu melah dari Magelang, Makassar, Bali, itu ada Mbak, Sumatera, ada yang ke situ, yaitu istilahnya mencari berkah. Di situ minta umpama Bapak itu mau jago lurah atau bupati, wali kota, itu bisa ke situ untuk mencari berbagai derajat dan pangkat. Biasanya di situ itu bisa kabul. Budaya bukan saja sesuatu yang kuno dan tradisional. Budaya adalah sesuatu yang organik. Budaya tidak pernah berakhir, selalu ada yang baru. Budaya adalah kisah tanpa akhir. Dengan bercerita, kita bisa menyampaikan nilai universal yang diakui setiap budaya. Sehingga berbagai budaya yang unik sebetulnya bisa hidup berdampingan dengan harmonis.